Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 47 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah mad tabi'i muqaddar yaitu fathah panjang pada kata ya. Hamzahnya yang a alif dengan harokat fathah terdapat pada kata ayyuha. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Hati-hati tertukar dengan mad wajib. Jadi walaupun ini mad tabi'i dengan hamzahnya penulisannya disatukan, tapi secara makna ini tuh sudah terpisah, ada dua kata. Ya-nya sendiri sudah ada maknanya ya, yaitu kalimat penyeru artinya hai. Jadi a-nya masuk ke kalimat kedua. Oleh karena itu ini mad jaiz munfasilnya adalah mad jaiz munfasil hukmi. Ya ay. Huruf ya tasydid yang sebelumnya tidak didahului tanwin ataupun nun sukun maka jangan sampai dibaca tahan, tidak ditahan. Kenapa? Karena ini bukan idgham. Maka ini cukup dibaca dengan nabar, dengan nada yang agak dinaikkan. Ya ayyuhal. Ayyuha jika berhenti di ha hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat saja. Tapi jika wasol ya ayyuhal haknya dibaca pendek, madnya gugur, namanya takholus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, yaitu huruf mad dan huruf lam sukun. Kenapa ini disebut lam sukun? Karena pada lam tasydid itu lamnya ada 2, lam sukun dan lam fathah. Maka ada 2 sukun yang ketemu, gak boleh ada 2 sukun, makanya huruf mad, huruf sukun yang pertama dilepaskan sehingga kalau wasol haknya pendek. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Tadi kenapa disebut huruf syamsiyahnya lam? Karena lamnya tasydid. Jadi ada 2 lam. Jadi huruf syamsiyahnya lam juga, lam fathah. Dibacanya dimasukkan. Alladzi, li ada mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya zal panjang 2 harokat. Alladzina u ada mad badal karena ada waw sukun yang didahului hamzah yang barisnya dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan u-nya ini sepanjang 2 harokat. Utul. Utu jika berhenti di tu hukumnya adalah mad tabi'i karena waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun yang didahului baris dhammah maka panjang taknya ini 2 harokat ya. Nah tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Sedangkan ketika wasol taknya ini dibaca pendek, madnya gugur. Utul. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Yang pertama waw sukun huruf mad, yang kedua lam sukun. Gak boleh ada 2 sukun, maka huruf sukun yang pertama dilepaskan.
Namanya takhalus bil hadfi. Utul. Lalu berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca dengan jelas. Kita ta matobi'i muqaddar. Karena ada baris fathah berdiri di atas huruf ta, maka cara bacanya dipanjangkan taknya 2 harokat saja. Utul kitaba a mad badal karena ada alif dengan harokat fathah panjang ya, atau alifnya ini sebetulnya adalah hamzah ya. Hamzah yang dipanjangkan mad badal, bacanya 2 harokat. Aminu nu matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka nunnya panjang 2 harokat. Aminu bima ma matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Bima nazzal. Lam sukun disebut dengan lam mutlak, asal huruf depannya bukan lam lagi atau bukan huruf ra, maka lam sukun dibaca jelas. Nazzalna na matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka nunnya panjang 2 harokat. Nazzalna musaddiqal. Qal ada idgham bila gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf lam, maka tanwin fathahnya ini masuk atau lebur ke lam tanpa disertai dengungan, jadi tidak perlu ditahan. Musaddiqal lima ma matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka panjang mimnya 2 harokat saja. Lima ma'akum, kafnya dibaca dengan idhar jelas. Oke, tadi kita sampai sini. Kalau berhenti dibaca jelas, kalau terus musaddiqan lima ma'akum, kum ada hukum idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan mim, maka mim pertama lebur ke mim kedua disertai bunyi dengung m. Ma'akum. Dan ini juga boleh disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada pertemuan 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya, di mana huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Jadi kalau dua-duanya hidup bukan idgham. Musaddiqan lima ma'akum min ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf qaf. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap ke qaf disertai bunyi dengung. Bunyi dengungnya paling besar untuk qaf ini. Min qad. Huruf ba dihukumi dengan qalqalah sughra karena ba-nya sukunnya bawaan dari katanya ya, asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Min qabli an ada idgham bil gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka nun pertama dileburkan ke nun kedua disertai bunyi dengung n. An. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada pertemuan 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya, di mana huruf pertamanya sukun, huruf kedua berharokat. An-nat. Huruf ta disebut dengan qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. An-natamisa wujuh, ju matobi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka jimnya panjang 2 harokat. Wujuhan ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa,
maka tanwin fathahnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju fa disertai bunyi dengung. Dengung dan samarnya sama. Wujuhan fanarud. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini barisnya di atas dhammah. Cara bacanya tebal. Fanaruddaha. Ha matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca haknya panjang 2 harokat. Fanaruddaha ala. La mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya fathah panjang terdapat pada kalimat ala, sedangkan hamzahnya ini alif dengan harokat fathah terdapat pada kata adbariha. Maka lamnya dibaca panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Ala ad. Huruf dal sukun dihukumi qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita, maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Adba. Ba matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka dibaca panjang baknya 2 harokat. Adbari. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka bacanya tipis. Adbariha. Ha jika berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya didahului baris fathah. Dibacanya cukup 2 harokat. Adbariha. Nah, kenapa 2 harokat padahal ini ada alisnya? Nah, ini alis penanda boleh dibaca panjang lebih dari 2 saat wasol dengan kalimat berikutnya, karena kebetulan kalimat berikutnya itu depannya itu hamzah ya. Jadi kalau wasol maka boleh dibaca lebih dari 2, hukumnya juga beda ya. Kalau berhenti ini tetap aja mad tabi'i karena dianggap hubungan dengan hamzahnya itu sudah terpisah. Jadi 2. Adbariha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.